Jika merasa doa sulit terkabul, maka cobalah bertawasul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi begini caranya, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jika ada di antara kita yang merasakan ini hanya perasaan sebenarnya, yang merasakan bahwa doa-doanya sulit terkabul, karena ini perasaan, maka ini ada tuntunan dari para ulama. Cobalah berdoa dengan menggunakan tawasul. Tawasulnya dengan menggunakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan menggunakan haknya Nabi Muhammad, dengan menggunakan jahnya Nabi Muhammad. Tawasul dengan menggunakan hak dan jahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini oleh kelompok Wahabi oleh orang-orang Wahabi disyirik-syirikan. Yang namanya Wahabi itu biasa, ya mereka kan belum mendalam tentang i'tiqadnya, tentang akidahnya, sehingga mereka mudah sekali mengatakan syirik. Itu syirik mendekati kekafiran. Masya Allah, naudzubillah tsumma naudzubillah. Oleh sebab itulah, sebelum kami menuntun tata cara berdoa tawasul dengan menggunakan haknya Nabi Muhammad SAW, maka kita akan tunjukkan terlebih dahulu tentang dasar-dasar dalilnya, agar orang-orang Wahabi tidak terlalu mengkrecoki begitu ya. Kita ini kan dalam melakukan apapun harus tahu tentang dasar dalilnya, karena kepedoman hidup kita adalah Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW. Ini apalagi mohon maaf channel-channel yang apal-apal, yang ngawur itu. Buang saja itu channel-channel yang menyesatkan itu. Lawang kita saja yang beramal sudah menggunakan dalil Quran hadis masih disesat-sesatkan oleh Wahabi. Apalagi mohon maaf tuh yang ilmu-ilmu klenik itu, Masya Allah. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Dasar dalil yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-89. Titik tekannya pada kalimat wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Ada oleh mereka orang-orang Yahudi min qablu, dari sebelumnya, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, yastaftihuna, mereka memohon kemenangan kepada Allah, alladzina kafaru, di atas orang-orang yang kafir. Mohon kemenangan kepada Allah dengan bertawasul menggunakan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dasar yang pertama. Kemudian dasar dalil yang kedua yaitu hadis sahih riwayat Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak nomor hadis 4281. Dan Imam Al-Hakim mengatakan ini, wa qala hadza haditsun sahihul isnadi. Ini adalah hadis yang sahih sanadnya. Wa sahahu As-Suyuti wal Qustolani wa Zarqani, dan telah mensahihkan pada hadis ini juga Imam Suyuti dan Qustolani dan Zarqani. Tetapi oleh Al-Albani, ulama Wahabi, wa qala Al-Albani wal Wahabiyah, maudhu, ini dikatakan hadis palsu. Masya Allah, hadis ini disahihkan oleh banyak para ulama ahli hadis, tapi oleh Wahabi oleh grand syekhnya Wahabi yaitu Al-Albani, hadis ini katakan maudhu, dikatakan palsu. Tapi penilaian Al-Albani, Nasiruddin Al-Albani, dan oleh ulama-ulama Wahabi ini enggak perlu diindahkan. Mengapa? Karena banyak ulama-ulama yang alim, yang lebih alim seperti Imam Suyuti, Al-Qustolani, Az-Zarqani saja mensahihkan hadis ini. Imam Al-Hakim pemilik kitab Al-Mustadrak juga telah mensahihkan hadis ini. Hadis ini meriwayatkan tentang kisah Nabi Adam, ya, diriwayatkan dari Umar bin Khattab, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma iqtarafa Adamul khati'ata qala ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin lama ghafartali. Jadi tatkala Nabiullah Adam alaihi salatu wasallam menjalankan suatu kesalahan, maka beliau kan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan berdoa begini, ya Rabbi, wahai Tuhanku, as'alu mohon oleh aku kepadamu, bihaqqi Muhammadin,
dengan haknya Muhammad. Coba bayangkan. Padahal kan Muhammad ini kan belum ada. Wong Nabiullah Adam itu manusia pertama. Tapi redaksi kalimatnya begini, ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin lama ghafartali. Faqala Allah azza wa jal, ya Adam, wa kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqu. Wahai Adam, bagaimana kamu kenal pada Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya? Qala, maka berkatalah Nabi Adam, ya Rabbi, li'annaka lamma khalaqtani biyadik wa nafakhta fiyya min ruhik rafa'tu ra'si faraitu ala qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai Tuhanku, tatkala engkau telah menciptakan aku dan engkau telah meniupkan ruh di dalam jasadku, maka aku angkat kepalaku dan aku melihat di tiang-tiang ars tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Nabiullah Adam saja berdoa, bertawasul dengan menggunakan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jika di antara saudara-saudara ada yang merasa, sekali lagi kalimatnya nih, merasa doanya ini sulit terkabul, maka cobalah berdoa dengan bertawasul. Tawasul itu pakai sin ya, bukan pakai shot ya. Tawasul, tawasul dengan menggunakan haknya Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana caranya berdoa? Begini, kalimatnya gampang nih, seperti yang tertera dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi. Redaksinya begini, Allahumma inna nas'aluka bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Begitu saja. Allahumma inna nas'aluka. Ya Allah, inna sesungguhnya kami, nas'aluka yaitu memohon oleh kami, bihaqqi nabiyina Muhammadin dengan haknya nabi kita, nabi kami Muhammadin, ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu boleh menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa apa saja terserah. Mau minta harta terserah. Misalnya gini, minta harta bahasa Indonesia nih. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bihaqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, minta harta yang melimpah ruah, yang barokah, yang halal segera misalnya. Kalau minta kesembuhan, ya langsung Allahumma inna nas'aluka bihaqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, meminta kesembuhan, obat untuk si fulan di si fulan. Kalau minta agar masalahnya cepat selesai, ya langsung saja, tapi jangan lupa diawali dengan kalimat Allahumma inna nas'aluka bihaqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya bihaqqi nabiyina Muhammadin itu adalah dengan kita bertawasul membawa haknya Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu hafalkan nih redaksi singkat dulu. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan haknya Nabi kami, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta apa terserah, minta harta yang melimpah ruah terserah, minta agar yang ditaksir cinta kepadanya terserah, mau minta apa saja. Tapi jangan lupa doanya seperti ini, Allahumma inna nas'aluka bihaqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lah hanya doa begini saja kalau menurut Wahabi nggak boleh, coba bayangkan tuh. Kan ini kan kita berdoa memohonnya kepada Allah. Memohon kepada Allah hanya saja kita membawa haknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan diamalkan, insyaallah mustajab باذنillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.